Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai paradigma pendidikan IPS di Amerika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Vira Ayu Dwi Putri dengan saya sendiri, lalu ada Fitria Nur Auliah Kurniawati dan Septi Yunita. Materi pertama akan dipaparkan oleh Fitria. IPS merupakan mata pelajaran yang biasanya terdapat di sekolah dasar maupun tingkat menengah. Pendidikan IPS di SD merupakan studi yang mempelajari tentang manusia dalam segala aspek dari kehidupan serta interaksinya dengan lingkungan. Adanya pendidikan IPS di SD diharapkan peserta didik mampu memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah yang ada di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, latar belakang adanya pembelajaran IPS di Amerika. Di Amerika sendiri, IPS dikenal dengan istilah Social Studies. Mulai masuk ke Amerika di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Latar belakang adanya pembelajaran IPS di Amerika yang pertama dikarenakan adanya perbedaan ras di Amerika. Ras di Amerika itu ada macam-macam. Yang pertama ada ras Indian, lalu ada ras kulit putih, dan ada pula ras negro. Pada awalnya semua itu baik-baik aja, nggak ada masalah. Namun pada suatu ketika terjadi perang saudara yang terjadi di Amerika di antara penduduk utara dan penduduk selatan yang menimbulkan kekacauan sosial yang luar biasa. Waktu itu para ahli mengusulkan untuk mengembangkan IPS sebagai solusi atas keadaan sosial Amerika Serikat saat itu. Lalu latar belakang yang kedua itu ada perbedaan sosial ekonomi yang tajam. Kesenjangan perekonomian di antara penduduk Amerika Serikat saat itu memicu terjadinya konflik horizontal di negara tersebut. Para ahli kemasyarakatan dan pendidikan di Amerika Serikat berusaha keras dan menjadikan penduduk Amerika yang multiras tersebut menjadi merasa sebagai suatu kebangsaan yang utuh dan memasukkan IPS ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat. Latar belakang yang ketiga yaitu adanya keinginan para ahli atau pakar pendidikan Amerika saat itu. Para ahli pendidikan Amerika Serikat memiliki keinginan yang kuat untuk menyiapkan peserta didiknya agar menjadi warga negara yang baik, yaitu menjadi warga negara yang mampu bertanggung jawab dan mampu menjalankan hak-hak dan kewajibannya, serta dapat hidup bermasyarakat secara seimbang, yaitu dapat memperhatikan kepentingan umum dan tidak terlalu egois, sehingga para peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang tidak mementingkan kebutuhannya sendiri dan diharapkan mampu menjadi warga negara yang berwatak sosial yang baik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi IPS yang dipelajari di Amerika. Nah, jadi materinya itu berdasarkan sebuah kurikulum yang dibentuk oleh National Council for Social Studies atau lebih dikenal dengan NCSS yang berisikan 10 tema pembahasan untuk tingkat sekolah dasar hingga SMA. Yang pertama itu ada kebudayaan. Dalam tema ini, siswa akan mempelajari perbedaan unsur kebudayaan, lalu juga mempelajari karakteristik budaya dan menganalisis aspek kebudayaan. Lalu yang kedua itu ada waktu, kontinuitas, dan perubahan. Dalam tema ini, siswa akan mempelajari konsep-konsep sejarah sehingga siswa mampu mengembangkan pola pikirnya untuk membuat pilihan dan keputusan pada isu-isu sosial. Yang ketiga ada manusia, tempat, dan lingkungan. Di sini, siswa akan mempelajari hubungan antara manusia dengan alam, meneliti pengaruh lingkungan alam pada manusia, dan juga mempelajari proses interaksi antar manusia. Yang keempat, perkembangan dan identitas individu. Di dalam tema ini, siswa akan menganalisis tentang bagaimana individu berhubungan satu sama lain dan juga mempelajari apa pengaruh dari sebuah budaya,
kelompok terhadap perkembangan dirinya. Yang kelima ada individu, kelompok, dan lembaga. Dalam tema ini, siswa akan mempelajari mengenai peranan sebuah institusi dan apa pengaruhnya pada kehidupan. Karena penting bagi siswa untuk mengetahui bagaimana institusi dibentuk dan bagaimana institusi dapat mempengaruhi individu dan budaya. Yang keenam, kekuasaan, kewenangan, dan pemerintahan. Dalam tema ini, siswa akan mempelajari mengenai struktur ketiganya, sehingga siswa akan memiliki pemahaman tentang bagaimana sebuah negara berusaha untuk menyelesaikan konflik dan berusaha untuk membangun kembali ketertiban dan keamanan. Yang ketujuh yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini tuh termasuk ke dalam ilmu ekonomi. Dalam pengaplikasiannya di sekolah, siswa akan mengumpulkan dan menganalisis data serta menggunakan keterampilan berpikir kritisnya untuk menentukan cara terbaik menangani kelangkaan sumber daya. Yang kedelapan yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Siswa akan mempelajari tentang bagaimana teknologi ini memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sosial dan budaya. Dan juga siswa akan menganalisis masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kesembilan ada koneksi global. Siswa akan mempelajari mengenai pentingnya koneksi global dalam perkembangan masyarakat di dunia. Dan yang terakhir ke-10 yaitu warga negara ideal dan praktik warganegaraan. Di dalam tema ini, siswa akan mempelajari bagaimana menjadi warga negara ideal, lalu akan mempelajari prinsip kewarganegaraan dan praktik kewarganegaraannya. Jadi dalam tema ini, siswa diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septi. Pelaksanaan pembelajaran IPS di Amerika. Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya telah melaksanakan pembelajaran IPS menggunakan media audiovisual dalam bentuk film dokumenter, dokudrama, dan video untuk memudahkan pemahaman materi yang utuh tentang rekonstruksi peristiwa sejarah. Penggunaan media audiovisual film harus dibarengi dengan metode pembelajaran yang baik untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Media audiovisual pula dapat mempermudah peserta didik dalam mempelajari konten yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret. Media audiovisual juga telah dilakukan di level K12 di Amerika Serikat dengan memberikan gambaran kondisi real bahwa peserta didik telah memanfaatkan berbagai multimedia seperti video, film yang menggunakan jaringan internet untuk pembelajaran IPS. Amerika telah menerapkan kebutuhan peserta didik di zaman digital dengan mengintegrasikan video game dalam pembelajaran. Brett M. Maygood, Jonathan S. Liss, dan Matthew Wunderlich dengan memanfaatkan Age of Empires 2 sebagai permainan strategi untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk membangun sebuah kerajaan, menciptakan tentara, dan mengalahkan musuh. Holly McBride memanfaatkan game Lawcraft yang memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran sebagai seorang anggota Kongres dan membantu peserta didik belajar bagaimana aturan veto bekerja pada Senat. Pembelajaran dengan menggunakan video game membawa efek positif, di mana peserta didik merasa tertantang untuk menerapkan strategi permainan dan proses pembelajaran IPS lebih inovatif dan kreatif. I'm going to ask you, what are the 5 major resources that we talked about today or discussed? Because what we're going to end up doing is talking about in depth each region. You're going to be an expert. You're going to learn a lot about each. Ready? Okay, Eastern. Say it with me. Eastern Woodlands. Eastern Woodlands. So all this area is considered the Eastern Woodlands. And if you have this word, come on up with some tape. I've got sticky tape right here waiting for you. And the Eastern Woodlands is from the Atlantic Ocean, and they stretch all the way to the Mississippi. Turn and talk. What did I just say about the Eastern Woodlands? Who's listening? Turn and talk. Go. Nice. Finish in 2-1. Got to move on. Thank you. Solve the problem?
Anakachi, join us back. It's cold in the winter, hot and humid in the summer. So if you have a picture that you think would connect to the eastern woodlands, feel free to come up and make a prediction or an observation of what type of environment you would think an eastern woodland would be. I got to remember to change my colors. There might be woods. What's another word for wood? When I say wood, what do I mean? Forest. It doesn't just mean like a piece of wood is over here, right? Good prediction. She's got some woods. We can talk about if that connects or not. Good. Moving down here, southwest. Everybody say southwest. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.